Oke, selamat datang di channel Taman Cikal Abadi. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu tanaman hias pilojari. Dan tanaman pilojari ini bisa di tempat panas serta bisa di tempat teduh. Yang di tempat panas, yang ini adalah di tempat panas, dan yang di sebelah kiri ini di tempat teduh. Ini warnanya hijaunya agak kebiruan seperti ini. Yang di tempat panas warna daunnya hijau kekuningan, dan yang di tempat teduh warna daunnya hijau gelap ataupun hijau biru dan seperti ini. Maka untuk tanaman pilojari ini bisa hidup di dua iklim, dan di sini akan saya praktekkan yaitu bagaimana cara merawatnya, dan nanti saya jelaskan juga tutorialnya. Jadi tonton video ini sampai selesai ya. Jadi di sini saya akan melihat bagaimana tanaman ini akan saya rawat, karena tanaman ini sudah lama ditanam di pot, dan tentunya merawat tanaman hias ini melihat situasi dan kondisi seperti apa yang akan kita rawat. Oke, langsung saja ini saya praktekkan dan tonton sampai selesai. Di sini saya akan praktek sambil teorinya, nanti saya menjelaskan bagaimana cara merawatnya. Langsung saja, mungkin di sini bisa kita ketahui bahwa tanaman pilojari ini, mungkin di tempat lain ada yang menyebut adalah Philodendron nama apa silahkan, namun secara teknik di sini akan saya jelaskan di sini cara merawatnya. Oke, di sini akar ini sudah penuh sekali di dalam pot. Penuh sekali di dalam pot ini udah penuh sekali, belum kami bongkar. Dan media tanam sudah turun. Bila mana nanti tidak kita remajakan, tanaman ini akan busuk, maka harus kita remajakan dalam suatu perawatan. Oke, lanjut kita buka di bawahnya. Kita di sini biopori di sini sudah tertutup dengan akar-akar yang turun ke bawah seperti ini. Jadi kalau seperti ini sudah tidak bisa menyerap nutrisi, maka akan saya jelaskan dan nanti akan saya bongkar. Tonton video ini sampai selesai ya, dan silahkan subscribe di channel ini, pencet tombol notifnya ya, tombol loncengnya biar bisa mengikuti video saya berikutnya. Di sini akan saya lakukan, akan saya bongkar, dan tonton prakteknya serta penjelasannya seperti apa. Jadi karena semua ini saling berkaitan, yaitu pisaunya, media tanamnya, iklimnya, cara pengerjaannya, cara menyiramnya, itu harus suatu kesatuan ya, satu berkaitan seperti itu. Dan di sini akan saya bongkar ya, ini karena sudah lama sekali, bila mana tidak kita remajakan itu tanaman ini akan busuk. Dan di sini sudah ada yang mati satu karena kita telat dalam perawatan. Ini kita bongkar, yaitu kita keluarkan dulu. Di sini sudah susah sekali yaitu cara kita melepasnya. Jadi bagaimana cara kita merawat untuk meremajakan tanaman ini biar tetap selalu subur dan biar selalu hidup dengan sempurna. Oke, seperti ini. Ini seperti ini, jadi mungkin bisa di bahwa tanaman itu bila mana sudah lama di dalam pot itu sudah banyak seperti ini, akarnya sudah penuh. Dan bila mana akar ini sudah menyentuh di pot, bila mana matahari panas sekali, tanamannya akan ikut panas. Maka ini akar ini nanti akan kita buang semua dan akan kita tanam lagi. Oke, langsung saja. Di sini ada satu yang mati karena telat perawatan, karena akar itu sudah banyak seperti ini. Jadi ikutin terus bagaimana langkah-langkah untuk merawat yaitu tanaman pilojari ini. Jadi kalau nontonnya sebentar ini tidak tahu, dan di sini sudah busuk seperti ini karena media tanam sudah padat dan telat meremajakan, ini sudah busuk seperti ini akan mati. Maka harus kita benahi, yaitu kita bongkar lagi seperti ini. Kita buang dulu yaitu daun-daun tua yang seperti ini biar mudah pengerjaannya ya. Jadi daun-daun tua seperti ini kita buang
untuk mempermudah pekerjaan kita. Setelah itu nanti baru media tanam ini kita bongkar, dan pembuangan pada daun tua di suatu tanaman ini akan berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan yaitu daun mudanya. Maka jadi untuk daun tua yang seperti ini harus dibuang saja ya, harus dibuang saja, jadi biar yang muda akan cepat. Ini langsung ini akan saya bongkar seperti ini. Jadi ini pisau yang dipakai harus tajam sekali. Ini harus tajam sekali. Jadi bila mana pisau ini tajam, media yang di pot ini tidak terlalu bergerak dan putusnya itu akan sempurna, jadi tidak luka. Ini pisaunya harus tajam, jadi hasilnya harus bagus. Ini seperti ini, dan di sini sudah busuk-busuk. Ini karena telat merawat sudah busuk seperti ini, maka yang ini kita remajakan lagi, akan kita tanam. Oke, yang di sini akar-akar tua sudah kita buangin semua, nanti akan ganti lagi yaitu akar yang muda. Ini sudah kelihatan pada busuk seperti ini karena telat merawat. Yang tadinya ini mungkin ini ditanam itu tiga pohon, jadi yang 2 pohon sudah mati seperti ini karena telat merawat. Jadi merawat suatu tanaman itu melihat suasananya. Bila mana baru ditanam belum lama itu cukup digemburkan. Namun kalau sudah lama seperti ini, harus akar yang tua seperti ini harus dibuang semua dan ditanam lagi. Ini seperti ini akarnya. Jadi ini akarnya udah tua sekali seperti ini. Oke, setelah ini baru kita ini media tanam yang lama bisa kita pakai lagi, dan ini kita tanam lagi ya. Jadi oke, ini langsung saja mau saya tanam. Ini dipastikan untuk di sini pot harus berlubang, jadi jangan sampai penyerapan itu mampet airnya. Kita masukkan media tanam. Media tanam ini sudah kita campuri yaitu tanah merah maupun tanah kebon, tanah hitam, pupuk kandang. Oke, seperti ini ya. Jadi bagaimana cara kita merawat tanaman hias pilo jari ini. Ini masuk seperti ini, dan ini bisa diperbanyak dengan stek batang serta pemisahan anakan dari bonggolnya, dari bonggol bawah itu bisa seperti itu. Ini langsung kita tanam ya. Jadi merawat juga masuk teknik menanamnya. Jadi menanamnya jangan terlalu dalam ya, menanamnya jangan terlalu dalam. Jadi kami jelaskan di sini, biarpun kita merawat bila mana itu tanaman itu sudah lama di pot, sudah bertahun-tahun, itu kita harus ditanam ulang. Jadi tidak cukup digemburkan saja, karena di sini akar pada tanaman ini sudah penuh sekali di dalam pot dan sudah tua, sudah tidak efektif lagi yaitu penyerapannya. Penyerapan nutrisinya tidak efektif lagi di sini. Jadi kita tanam seperti ini, diremajakan, dan nanti ini akan sempurna lagi, akan subur lagi. Jadi tonton sampai selesai biar tahu isi video yang sebenarnya, masalah penyakitnya apa. Jadi untuk suatu tanaman ini harus mengetahui dengan jelas. Jadi cara nanamnya juga harus mengerti, cara siramnya di tempat panas. Bila mana di pot ini cara siramnya itu cukup 1 kali 1 hari ya. Saya jelaskan di sini cukup 1 kali 1 hari. Dan bila mana ini di suatu teras itu harus diputar arahkan, yaitu untuk menjaga kestabilan pohon. Jadi bila mana di mana matahari, ini daun akan selalu mengarah ke
matahari. Kalau biar tegap itu pohon harus dibalik seperti ini, kita putar. Jadi ini giliran matahari dari depan, daun akan mengarah ke depan seperti ini ya. Jadi harus diputar arahnya tuh di dalam perawatannya. Oke, nanti bila mana ini nanam itu media tanam belum diketahui asalnya ataukah ada penyakitnya, itu bisa disemprot dengan obat tanaman ya. Ini sudah saya siapkan obat tanaman di sini, nanti bisa kita semprot dengan obat tanaman. Langsung yang lain yang di sini yang kira-kira seperti ini yang tidak saya bongkar ini, setidak-tidaknya ini yang seharusnya ini dibongkar semua, namun ini saya memberikan saja penjelasan sedikit. Ini dibuang saja daun kering seperti ini. Jadi bila mana ya saya kasih satu, sebenarnya ini posisi sudah harus dibongkar yang ini. Jadi daun-daun tua seperti ini dibuang saja untuk mempercepat daun mudanya. Dan ada rumput liar dicabut. Jadi untuk perawatan mungkin ini ada beberapa pohon yang ini adalah di tempat teduh, yaitu warnanya agak hijau-hijau gelap ya, hijau-hijau gelap seperti ini. Yang di tempat panas itu hijaunya kekuningan ya, di tempat panas hijaunya kekuningan. Lanjut untuk perawatan, yaitu masuk di perawatannya bisa daun-daun tua dibuangin yang sudah ini untuk mempercepat, yaitu daun muda. Yang kering-kering dibuang juga ya. Jadi seperti ini. Ada yang bawah-bawah seperti ini dikurangin, dibersihkan. Namun bila mana tanaman itu sudah lama sekali di pot, itu harus diremajakan. Langsung berikutnya kita jelaskan tentang penyakit pada tanaman ini, yang sebenarnya tanaman ini kuat sekali, itu tidak terlalu banyak penyakitnya karena ini tanaman ini bandel sekali dan juga tebal ya. Di sini kita merawatnya seperti ini. Kita masuk penjelasan, yaitu cara pengobatan. Cara pengobatan di tanaman ini bisa di media tanamnya serta bisa di daunnya. Karena di media tanam biasanya itu ada kutu-kutu kecil yang ikut di media tanam yang tidak kita ketahui asalnya. Maka perlu kita semprot, yaitu dengan obat tanaman. Jadi untuk mengantisipasi. Jadi karena nanamnya benar, motongnya benar, media tanamnya benar. Bila mana di sini ada penyakitnya, cara tanam kita juga gagal. Jadi tanaman tidak bisa sempurna. Maka semua harus kita ketahui. Ini jadi bisa kita semprot, yaitu pada daunnya. Ini kita beri contoh satu saja, pada media tanamnya seperti ini kita semprot pada obat. Dan di sini kita pastikan bahwa penyakit di sini sudah kita obati. Ya, jadi bila mana ada pertanyaan, mungkin banyak yang gagal, yang menjadi gagal itu banyak sekali alasan. Tanaman ini tidak subur, tanaman gagal itu banyak sekali alasan. Bisa di media tanam, bisa di iklim, bisa medianya padat ya. Bisa ada penyakitnya. Jadi kita harus benar-benar menguasai, karena tanaman ini adalah makhluk hidup ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di channel saya berikutnya di Taman Cikal Abadi. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih.